Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam buat teman-teman dan juga Bapak Ibu semua. Semoga teman-teman dan Bapak Ibu senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, ini kita sudah menginjak pertemuan keempat begitu. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari 3 hal, teman-teman dan juga Bapak Ibu. Yang pertama adalah prestasi kerja, yang kedua minat, dan yang ketiga motivasi kerja. Saya rasa teman-teman dan juga Bapak Ibu sudah tidak asing nih dengan ketiga kata ini, prestasi, minat, dan motivasi. Karena sesungguhnya ketiga kata ini itu sudah melekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya kehidupan kerja, tetapi juga kehidupan sosial dari kita sendiri. Begitu. Iya kan Bapak Ibu dan juga teman-teman? Yang pertama kita bahas adalah prestasi kerja. Kita bisa mengatakan orang ini berprestasi, orang ini kurang berprestasi. Itu dari mana? Dari proses evaluasi atau penilaian kerja karyawan. Nah, melalui apa? Yaitu penilaian. Jadi, kita bisa mengatakan orang ini berprestasi, orang ini kurang berprestasi, itu dari proses penilaian prestasi kerja, Bapak Ibu. Jadi, dengan kita menilai, itu kita bisa menyebut orang ini berprestasi, orang ini tidak, gitu. Nah, proses penilaian itu kita lakukan dengan cara mengevaluasi atau menilai kerja dari karyawan. Begitu. Nah, proses penilaian itu sendiri itu harus dilakukan secara sistematis dan formal berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan. Artinya sistematis dan formal itu berarti proses penilaian tersebut itu sudah ada aturannya, sudah ada acuannya, dan juga pedoman dalam proses menilai. Selanjutnya yaitu faktor atau persyaratan yang mempengaruhi prestasi kerja. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Yang pertama adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan. Kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan maupun tugas yang telah ditentukan. Yang kedua adalah kesediaan pegawai melaksanakan tugas. Jadi pegawai itu bersedia Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas dengan penuh semangat gitu. Karena mereka ketika sudah melaksanakan tugas, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan non-fisik. Nah, kemudian pendidikan. Nah, jadi pada umumnya ketika seseorang itu memiliki pendidikan yang lebih tinggi begitu, itu juga akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja dari karyawan tersebut. Kemudian tingkat penghasilan. Jadi tingkat penghasilan ini juga akan berpengaruh Bapak Ibu terhadap prestasi kerja. Karena semakin besar gaji yang akan diterima oleh karyawan, itu juga akan semakin meningkatkan produktivitas kerjanya. Gitu. Kemudian, sikap etika kerja atau etos kerja. Jadi di sini sikap etos kerja itu berkaitan dengan sikap karyawan dalam membina hubungan yang serasi dan selaras dengan sesama pegawai ataupun pegawai di luar organisasi mereka. Gitu. Jadi mereka bisa membangun hubungan yang baik dan juga selaras antar semua pegawai, bisa pegawai internal maupun pegawai eksternal. Yang terakhir adalah teknologi. Nah, jadi ketika peralatan yang kita gunakan itu semakin canggih dan otomatis, maka itu juga akan mendukung dan juga mempermudah pekerjaan kita. Penempatan pegawai
berpengaruh terhadap prestasi kerja. Nah, jadi ketika organisasi itu sudah bisa atau mampu menempatkan pegawai, karyawan pada posisi yang tepat, maka karyawan tersebut otomatis akan bisa menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya, sehingga itu bisa memberikan kepuasan dalam diri karyawan. Nah, dari rasa puas tersebut, otomatis karyawan juga akan meningkatkan prestasi kerjanya, begitu. Jadi, perusahaan itu harus menempatkan karyawan pada tempat yang tepat. The right man on the right place. Nah, selanjutnya adalah minat kerja. Nah, ini adalah definisi daripada minat kerja. Perasaan yang menilai suatu aktivitas pekerjaan atau objek berharga atau berarti bagi dirinya. Berarti minat ini berupa ungkapan perasaan atas apa yang dikerjakan namun berarti bagi orang tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, macam-macam minat ada 3. Yang pertama adalah express interest atau minat yang diekspresikan. Yang kedua adalah manifest interest, minat yang diwujudkan. Dan yang ketiga adalah inventoried interest atau minat yang diinventarisasikan gitu. Yang pertama adalah minat yang diekspresikan. Nah, minat ini itu diungkapkan dengan kata-kata atau diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan seseorang lebih menyukai sesuatu daripada yang lain. Kalau manifest interest atau minat yang diwujudkan ini, minatnya diwujudkan dengan tindakan ataupun perbuatan gitu, dan ikut serta berperan aktif dalam aktivitas tertentu. Sedangkan minat yang diinventarisasikan itu mengacu pada minat yang dapat diukur dan dinilai melalui kegiatan dengan menjawab sejumlah pernyataan tertentu. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi minat kerja. Jadi ada 4 faktor yang akan mempengaruhi minat kerja. Yang pertama adalah karakteristik organisasi, yang kedua karakteristik lingkungan, yang ketiga karakteristik pekerja, dan yang keempat adalah karakteristik kebijaksanaan dan praktik manajemen. Nah, di karakteristik organisasi itu terdiri dari struktur dan juga teknologi. Jadi, kalau kita bicara struktur, berarti ada hubungan karyawan yang ada dalam organisasi itu seperti apa. Nah, kemudian kalau teknologi ini berkaitan dengan proses input menjadi output. Yang kedua adalah karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan itu seperti keadaan lingkungan yang ada dalam organisasi, kemudian ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan tersebut, itu bisa menjadi karakteristik lingkungan. Yang ketiga adalah karakteristik pekerja. Jadi di sini karena pekerja itu menjadi faktor yang utama dalam organisasi dan sekaligus menjadi pelaku utama, maka tingkat perilakunya akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jadi nanti pekerja itu menjadi modal utama Bapak Ibu dalam menjalankan roda organisasi. Tanpa adanya pekerja, maka semua juga tidak akan ada gunanya. Kita punya teknologi yang canggih sekalipun, tidak ada pekerja, ya tidak bisa dijalankan begitu. Kemudian yang keempat adalah karakteristik kebijaksanaan dan praktik manajemen. Jadi di sini
Semakin rumitnya proses teknologi dan juga perkembangan lingkungan yang ada, itu juga akan mempersulit kita untuk proses manajemennya. Dalam artian kita mengkoordinasi orang dan proses. Itu semakin rumit juga gitu. Unsur minat kerja yang pertama adalah kognisi, yang kedua emosi, dan yang ketiga konasi. Nah, kognisi ini berkaitan dengan mengenal. Jadi, ketika seseorang itu sudah punya informasi dan juga pengetahuan terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan, maka orang itu akan berupaya untuk mempersiapkan diri mereka secara matang, secara baik, untuk mencapai suatu pekerjaan. Itu masuk di unsur kognisi. Nah, kalau emosi ini berupa perasaan. Jadi, berupa partisipasi ataupun pengalaman yang disertai dengan perasaan tertentu. Biasanya itu perasaannya adalah senang gitu. Kemudian konasi yang bermakna kehendak. Jadi kelanjutan daripada unsur kognisi tadi itu diwujudkan nih dalam bentuk konasi berupa kemauan terhadap objek yang diminati. Macam-macam minat kerja, ada minat profesional, minat komersial, dan minat kegiatan fisik. Nah, minat profesional itu ada 3 macam, ada minat keilmuan, minat ekspresi estetis, dan juga minat kesejahteraan sosial. Nah, minat keilmuan ini berarti lebih biasanya berkaitan dengan ilmiah, bisa teori, bisa penelitian gitu. Jadi orangnya itu suka atau cenderung suka pada hal-hal yang bersifat keilmuan. Nah, itu masuk di minat keilmuan atau minat ilmiah. Kemudian minat ekspresi estetis itu berkaitan dengan kegiatan yang bersifat estetis. Jadi misalkan seperti menulis karya sastra begitu, ataupun bermain gitar, menari, itu masuk di minat ekspresi estetis. Minat profesional yang ketiga adalah minat kesejahteraan sosial. Jadi, kepedulian terhadap orang lain, suka membantu, itu masuk di minat kesejahteraan sosial. Minat yang kedua adalah minat komersial. Jadi, orang tersebut itu memiliki ketertarikan kepada pekerjaan di dunia bisnis atau perdagangan. Jadi misalkan bidang pekerjaannya itu kayak hitung dagang, pembukuan, kursus dagang, akuntansi, yang seperti itu. Itu minat komersial. Kemudian minat yang ketiga adalah minat kegiatan fisik. Ini ada 3 macam, ada minat mekanik, minat aviasi, dan minat kegiatan luar. Kalau minat mekanik berarti berkaitan dengan pekerjaan permesinan gitu. Itu masuk di minat mekanik. Nah, minat kegiatan luar berarti ini dilaksanakannya di luar rumah. Dan yang ketiga adalah minat aviasi. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan tentang penerbangan dan pekerjaan pilot. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan pekerjaan yang sesuai. Orang itu ataupun Bapak Ibu pasti juga ingin bisa bekerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu kan? Nah, jadi ini adalah berkaitan dengan faktor untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Kita mencarinya dari mana saja, apa saja faktornya. Yang pertama adalah bakat dalam bekerja, kemudian minat dalam bekerja, dan kemampuan. Jadi, untuk kita bisa memilih apakah pekerjaan ini sesuai atau tidak dengan
kita, itu kita bisa menggunakan tiga hal ini. Ada bakat, ada minat, ada kemampuan. Nah, kalau kita bicara bakat, itu ada dua, bakat skolastik dan bakat vokasional. Nah, bakat skolastik sendiri itu berarti seseorang dapat sukses mengerjakan tugas. Jadi di sini bakat skolastik itu berkaitan dengan kemampuan seseorang agar bisa sukses dalam mengerjakan tugasnya. Misalkan dia itu punya bakat di bidang seni, maka dia akan mudah untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan seni. Gitu. Kemudian bakat vokasional, kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempelajari keahlian yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Jadi misalkan orang itu punya bakat di bidang linguistik, nah, otomatis dia akan mudah sukses ketika dia bekerja sebagai seorang penulis. Itu adalah peran bakat. Kemudian yang kedua adalah peran minat. Jadi di sini ketika kita sudah punya motivasi yang kuat dalam bekerja, itu kita akan merasa tahan banting gitu Bapak Ibu dalam menghadapi pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, di sini minat berperan besar untuk membuat kita memiliki motivasi yang kuat tersebut. Yang ketiga adalah peran kemampuan dalam bekerja. Jadi kita harus mengetahui potensi diri kita, mengetahui seberapa besar kemampuan kita dalam mengerjakan sesuatu. Jadi ketika kita semakin banyak gitu kan mengetahui kemampuan yang kita miliki, maka akan semakin besar pula kemungkinan kita mendapatkan pekerjaan yang tepat dan juga sesuai. Selanjutnya berkaitan dengan motivasi kerja. Jadi ada beberapa hal yang akan membuat kita merasa termotivasi dalam melakukan pekerjaan. Yang pertama adalah mendapatkan gaji bulanan. Kalau kita bicara gaji, itu tidak peduli entah kita bekerja sebagai karyawan kontrak, karyawan tetap, PNS ataupun swasta, itu hal yang dicari pasti adalah gaji, gitu kan? Karena dengan gaji kita bisa mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk diri Bapak Ibu ataupun untuk keluarga, gitu kan? Nah, jadi yang pertama yang membuat kita termotivasi adalah gaji. Kemudian yang kedua, karena mencapai sasaran karir. Artinya, di sini ada posisi yang Bapak Ibu incar. Gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang posisinya adalah staff. Nah, yang Bapak Ibu incar itu adalah posisi kepala sub gitu ataupun pimpinan. Nah, berarti di sini posisi yang diincar itu berarti ada kenaikan jabatan. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah berkarya. Jadi di sini organisasi itu harus bisa menghayati makna daripada karyawan. Karyawan itu berkarya, bukan buruh begitu. Artinya berarti karyawan itu sudah mengerahkan segenap tenaganya, tenaga terbaik mereka untuk menghasilkan karyanya yang berfungsi guna berkontribusi pada kemajuan organisasi. Gitu. Jadi makna daripada berkarya itu adalah pekerjaan yang berkontribusi, begitu. Kita jangan menjadikan mereka sebagai buruh. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian mencari pengalaman. Nah, mencari pengalaman ini biasanya
difungsikan untuk para fresh graduate atau lulusan baru. Yang kelima, beribadah. Nah, jadi yang membuat kita termotivasi adalah dengan kita bekerja, kita bisa menafkahi keluarga. Kemudian kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti itu bernilai ibadah. Begitu. Kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini didefinisikan sebagai hasil dari beberapa sikap yang khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar pekerjaan. Nah, sikap daripada kepuasan kerja itu dicerminkan dengan moral kerja, kedisiplinan, dan juga prestasi kerja. Nah, jadi kalau misalkan kepuasan kerja itu sudah didapatkan oleh karyawan, sudah dirasakan juga oleh karyawan atau oleh pegawai, nah, pegawai atau karyawan itu bisa mencapai kinerja yang tinggi, gitu. Namun, ketika kepuasan kerja itu tidak dicapai oleh karyawan, maka mereka tidak akan bisa bekerja sesuai yang diharapkan oleh organisasi. Nah, akibatnya kinerjanya itu bisa menjadi rendah seperti itu, sehingga organisasi itu sulit untuk mencapai tujuannya. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor psikologi. Nah, faktor ini berkaitan dengan kejiwaan daripada karyawan. Misalkan ketentraman ketika mereka melakukan pekerjaan, kemudian sikap terhadap pekerjaannya bagaimana, bakat dan juga keterampilan. Itu masuk di faktor psikologi. Kemudian faktor sosial, ini berkaitan dengan interaksi sosial, baik sama karyawan dengan atasan maupun atasan dengan karyawan. Faktor fisik, nah, faktor fisik ini berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan juga kondisi fisik daripada karyawan. Jadi misalkan seperti jenis pekerjaannya, pengaturan waktu kerjanya, waktu istirahat, perlengkapan kerja, ataupun kondisi kesehatan daripada karyawan. Itu masuk di faktor fisik. Yang keempat adalah faktor finansial. Nah, faktor yang berkaitan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan. Jadi di sini seperti besaran gaji, jaminan sosial, kemudian promosi ataupun fasilitas yang diberikan oleh organisasi itu masuk di faktor finansial. Indikator kepuasan kerja. Nah, jadi untuk kita bisa mengukur apakah karyawan atau pegawai itu sudah puas atau belum, itu dari beberapa indikator ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesetiaan. Nah, jadi penilai itu mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, terhadap jabatannya, dan juga terhadap organisasinya. Jadi kesetiaan ini dicerminkan dengan kesediaan karyawan untuk menjaga dan membela organisasi. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan. Nah, kemampuan ini berkaitan dengan kualitas dan juga kuantitas yang dihasilkan oleh karyawan. Yang ketiga adalah kejujuran. Nah, kejujuran ini berarti karyawan itu jujur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keempat adalah kreativitas. Jadi, karyawan itu bisa mengembangkan kreativitas untuk menyelesaikan pekerjaannya agar pekerjaan mereka itu lebih cepat selesai.
Kemudian selanjutnya adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu berkaitan dengan kemampuan untuk memimpin. Kemudian mempunyai motivasi pribadi yang kuat, berwibawa, dapat memotivasi orang lain atau bawahannya agar mereka bisa bekerja secara efektif. Yang terakhir adalah tingkat gaji. Jadi jumlah gaji yang diberikan oleh organisasi itu harus sesuai dengan apa yang karyawan berikan kepada organisasi. Jadi istilahnya adalah seimbang gitu. Apa yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi itu seimbang dengan apa yang diberikan oleh karyawan kepada organisasi. Sehingga mereka sama-sama puas begitu. Disiplin kerja. Nah, disiplin kerja ini berkaitan dengan proses perkembangan konstruktif bagi pegawai yang berkepentingan karena disiplin itu ditunjukkan pada tindakan, bukan pada orangnya. Nah, disiplin yang dilakukan oleh karyawan itu dinyatakan efektif apabila penampilan dari tindakan disiplin itu tidak berdasarkan ketakutan. Jadi kalau misalkan karyawan itu berlaku disiplin karena mereka takut, berarti itu disiplinnya dinyatakan belum efektif, Bapak Ibu. Prinsip disiplin kerja. Nah, ini salah satu sikap nanti yang ditunjukkan kepada karyawan dalam artian karyawan tersebut melaksanakan disiplin kerja. Jadi karyawan disiplin contohnya seperti ini Bapak Ibu. Hadir di tempat kerja sebelum waktu mulai bekerja. Jadi dia datang lebih awal untuk mempersiapkan pekerjaannya secara matang, begitu. Kemudian yang kedua, bekerja sesuai dengan prosedur maupun aturan kerja dan peraturan organisasi. Jadi dia itu tidak akan bekerja semaunya dia, tapi dia itu bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang ketiga, patuh dan taat kepada saran maupun perintah atasan. Tidak suka membantah begitu. Kemudian yang keempat, ruang kerja dan perlengkapan selalu dijaga dengan bersih dan rapih. Yang kelima, menggunakan peralatan kerja dengan efektif dan efisien. Gitu. Yang keenam, menggunakan jam istirahat tepat waktu, serta pulangnya itu juga sesuai dengan jadwal. Tidak pulang yang terlalu awal, belum waktunya pulang, sudah pulang, kayak gitu. Kalau belum waktunya pulang, sudah pulang, berarti dia tidak mencerminkan perilaku disiplin kerja. Yang ketujuh, tidak pernah menunjukkan sikap malas kerja. Jadi yang ditunjukkan itu selalu bersemangat, gitu. Kemudian yang ke-8, tidak pernah masuk kerja dengan alasan yang tidak tepat. Gitu. Kecuali mereka sakit atau ada kepentingan keluarga itu boleh. Tapi mereka selalu izin dengan alasan yang masuk akal begitu. Gejala turunnya semangat dan gairah kerja. Nah, ketika semangat dan gairah kerja kita sudah mengalami penurunan, nah ini ada beberapa gejala. Yang pertama, tingkat absensinya yang tinggi. Jadi di sini Bapak Ibu, kita tidak boleh melihat naik tingginya tingkat absensi ini secara perorangan. Tetapi kita harus melihatnya secara rata-rata, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kegelisahan terjadi di mana-mana. Jadi di sini kegelisahan-kegelisahan itu yang timbul di lingkungan kerja perusahaan, misalkan seperti bentuk ketidaktenangan saat bekerja, adanya keluh kesah, nah itu wujud daripada kegelisahan. Yang ketiga adalah tingkat perpindahan buruh yang tinggi. Jadi tidak hanya absen, kemudian gelisah, tetapi perpindahan karyawan itu juga menunjukkan gejala dari turunnya semangat dan gairah kerja, Bapak Ibu.
Jadi keluar masuknya karyawan itu mengalami peningkatan. Nah, biasanya disebabkan oleh adanya ketidaktenangan saat mereka bekerja. Oleh karena itu, mereka berusaha nih mencari pekerjaan lain yang mereka anggap bisa memberikan ketenangan pada diri mereka. Kemudian, yang keempat adalah tuntutan yang sering kali terjadi. Jadi, tuntutan ini itu sebenarnya merupakan wujud dari ketidakpuasan Bapak Ibu. Jadi, ketika sudah ada tuntutan, itu akan menimbulkan keberanian kan wujudnya untuk mengajukan tuntutan tersebut. Kemudian yang kelima, pemogokan. Nah, pemogokan ini biasanya merupakan wujud dari ketidakpuasan juga. Ditambah lagi adanya kegelisahan yang mereka rasakan, sehingga mereka mogok dalam bekerja. Cara meningkatkan semangat dan gairah kerja. Nah, karena semangat dan gairah kerja ini nanti akan berpengaruh terhadap kinerja, maka organisasi itu harus berupaya untuk meningkatkan semangat dan gairah kerja para karyawannya semaksimal mungkin. Nah, cara mana dari kelima ini yang paling tepat itu sebenarnya bergantung kepada satu situasi, yang kedua adalah kondisi dari perusahaan, yang ketiga adalah tujuan yang ingin dicapai. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, cara yang pertama adalah dengan gaji yang cukup. Nah, di sini setiap organisasi itu harusnya memberikan gaji yang cukup kepada karyawannya. Nah, cukup di sini berarti jumlah uang yang mampu dibayarkan perusahaan itu tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Cara yang kedua, pemberian fasilitas yang menyenangkan. Fasilitasnya itu seperti tempat ibadah, kantin, ataupun layanan pengobatan seperti poliklinik. Nah, itu bisa meningkatkan semangat dan gairah kerja. Kemudian yang ketiga, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. Posisi yang tepat ini maksudnya adalah sesuai dengan keterampilan masing-masing karyawan. Nah, apabila organisasi itu salah menempatkan karyawan begitu, maka hasil kerjaannya itu juga tidak akan memuaskan Bapak Ibu. Yang keempat adalah memberikan kesempatan pada karyawan untuk maju. Jadi dengan adanya kesempatan untuk maju, maka akan mendorong nih semangat dan gairah kerja karyawan, gitu kan? Kemudian yang kelima, sesekali perlu menciptakan suasana santai. Nah, berarti di sini organisasi menciptakan ruang untuk suasana santai gitu Bapak Ibu. Jadi agar tidak bosan dalam melakukan pekerjaan tiap hari. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin diungkapkan, didiskusikan, silahkan teman-teman tulis atau voice di WA Group. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.